Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanung Afifah Rahmawati SPD. Saya guru produktif OTKP SMK Budi Warman 1 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring di sekolah saya SMK Budi Warman 1 Jakarta. Dengan mata pelajaran kearsipan kelas 10, materi surat keluar, sistem buku agenda. Berikut praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silahkan dipimpin doa. Pimpin doa, Renaldi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Renaldi. Baik, Bu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Eki, hadir Eki. Bu. Oke, Fitri. Hadir, Bu. Cindy. Hadir, Bu. Adenda. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Renaldi. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Salsa. Salsa ada? Hadir, Bu. Oke. Baik, Ibu absen hanya yang tampak di layar ya. Yang tidak tampak di layar silahkan absen sendiri di e-classroom ya. Yang sudah Ibu absen juga absen di e-classroom juga. Nanti Ibu cek ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran ya, Ibu akan menanyakan materi minggu yang lalu ya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Surat masuk dengan sistem buku agenda, Bu. Surat masuk dengan sistem buku agenda ya. Nah, sekarang Ibu tanya, surat masuk itu apa? Masih ingat nggak? Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Baik, ya. Itu surat masuk ya. Jadi, minggu kemarin kita telah membahas materi tentang surat masuk ya. Dengan sistem buku agenda ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang surat keluar dengan sistem buku agenda ya. Kalau kemarin kita surat masuk, sekarang kita akan mempelajari tentang surat keluar sistem buku agenda ya. Sekarang Ibu nanya, masih ingat nggak membedakan antara surat masuk dan surat keluar? Dilihat dari apanya? Ayo. Kop surat, Bu. Kop suratnya. Bagus Adenda ya. Jadi, untuk membedakan antara surat masuk dan surat keluar, silahkan kalian lihat dari kop suratnya. Ya. Ketika kop surat itu adalah nama perusahaan kalian, maka itu disebut dengan surat keluar. Ketika kop surat itu adalah nama perusahaan orang lain, maka disebut surat
Masuk. Surat Masuk. Bagus. Jadi udah paham semua ya antara surat masuk dan surat keluar. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan memberikan pretest ya. Ibu mau menguji kemampuan kalian ya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apakah kalian semalam sudah membaca materinya atau belum? Ya. Sekarang silahkan kerjakan pretestnya ya. Ibu kirim linknya di grup WhatsApp. Oke, sudah diterima? Sudah, Bu. Linknya sudah diterima? Oke. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit cukup ya? Karena nggak banyak soalnya. Oke, silahkan dimulai dikerjakan. Ibu akan pantau melalui Google Form-nya. Ayo, belum ada yang mengirim jawaban? Silahkan. Oke, ya, sudah habis ya waktunya untuk mengerjakan pretestnya. Dilihat dari presentasi jawaban kalian, sudah cukup bagus ya. Hanya beberapa yang ada kesalahan ya. Kalian sudah cukup bagus, berarti semalam sudah mempelajari materinya ya. Oke, baik. Kita mulai untuk masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini itu tentang, nah ini. Oke, siap. Baik, hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menerapkan penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda. Ya, oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Oke, nah, tujuan pembelajarannya apa? Kita mempelajari materi buku surat keluar sistem buku agenda ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi tahap-tahap penanganan surat keluar ya. Terus yang kedua, menerapkan penanganan surat keluar dengan buku agenda ya. Jadi setelah nanti kalian mempelajari surat keluar dengan sistem buku agenda, nah, ini yang akan kalian dapatkan nanti. Ya, itu. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa, nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya. Jadi ada 3 penilaian. Oke, cukup paham? Cukup paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang silakan kalian lihat di materi ya. Di situ ada sebuah gambar. Nah, apa yang kalian pahami tentang surat masuk dan surat keluar? Nah, surat masuk apa? Surat keluar apa? Masih ingat? Surat masuk tadi apa? Surat keluar apa? Ayo, apa yang kalian pahami mengenai surat masuk dan surat keluar? Ayo. Surat masuk. Surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Oke, kalau surat keluar, Denda? Ayo, surat keluar apa?
Semua surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain, baik kepada perorang maupun perusahaan atau organisasi. Oke, kalau surat masuk itu adalah surat yang diterima ya dari organisasi lain. Kalau surat keluar itu surat yang dikirimkan ya untuk organisasi lain ya. Itu surat masuk dan surat keluar. Dan untuk membedakannya seperti apa? Tadi dilihat dari kop suratnya ya. Cukup paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Kita lanjut slide selanjutnya. Ya. Nah, ini di sini sudah ada pengertian surat keluar. Di situ dijelaskan bahwa surat keluar adalah semua surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan ke pihak lainnya, ya. Itu dinamakan dengan surat keluar. Nah, faktor apa saja ya surat keluar itu bisa dibuat, ya? Yang pertama, merupakan jawaban dari surat masuk yang diterima, ya. Ketika ada surat masuk yang masuk ke dalam sebuah perusahaan yang diterima oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus membalas surat masuk tersebut, ya. Makanya dibuat yang namanya surat keluar, ya. Terus faktor yang kedua yaitu memberikan informasi, ya. Dengan adanya surat keluar, maka pihak perusahaan kita, pihak perusahaan kalian itu akan memberikan informasi ke perusahaan yang lain, ya. Terus yang ketiga itu adalah merupakan kebutuhan, ya. Itu adalah faktor-faktor kenapa dibuat surat keluar. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara menangani surat keluar menggunakan sistem buku agenda? Ya. Oke. Bagaimana cara menangani surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda? Ya, yang pertama itu ada pembuatan konsep. Ya, sebelum kalian membuat surat, kalian harus membuat yang namanya konsep surat. Ya, kalian tulis terlebih dahulu di buku. Ya, kalian tulis apa yang harus kalian cantumkan ke dalam surat tersebut. Ya. Terus selanjutnya adalah persetujuan konsep. Setelah konsepnya dibuat, ya, kalian minta persetujuan kepada pimpinan mengenai konsep surat yang kalian buat. Nah, setelah disetujui, maka dilakukan yang namanya pencatatan konsep, ya. Konsepnya dicatat ke dalam buku agenda, ya. Terus tahap selanjutnya adalah pengetikan konsep, ya. Setelah dicatat, maka surat tersebut akan diketik melalui Microsoft Word, ya. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Pemeriksaan pengetikan, ya. Nah, setelah konsepnya diketik, kalian periksa pengetikan apakah ada yang salah ataukah ada yang kurang, ya. Setelah itu penandatanganan surat, ya. Setelah suratnya diketik, diperiksa dan suratnya itu betul, maka surat itu ditandatangani, ya. Setelah dilakukan penandatanganan, maka akan dicap, ya. Setelah dicap, suratnya dilipat, ya, sesuai dengan lipatan yang digunakan, ya.
Setelah dilipat, surat dimasukkan ke dalam sampul. Nah, sampulnya itu apa? Amplop surat, ya. Setelah itu dilakukan pengiriman surat. Nah, setelah suratnya dikirim, dilakukan penyimpanan surat. Nah, yang disimpan itu surat apa? Sedangkan ini kan surat keluar, otomatis suratnya itu dikirim. Ya, yang disimpan berarti apanya? Yang disimpan apanya? Kopian dari suratnya. Ya, itu yang disimpan ke dalam penyimpanan surat. Nah, penyimpanan surat itu menggunakan beberapa sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, itu ya langkah-langkah penanganan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Sampai sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bu, Nggak ada, Bu. Apa Denda? kalau melipat surat itu dibagi 3 apa dibagi 4 sih, Bu? Tergantung lipatannya, ya. Ayo lipatan surat masih ingat nggak, Din? Apa aja? Akordion, terus apa lagi? Ya, nanti dibuka-buka lagi bukunya, ya. Biasanya itu menggunakan 3 lipatan, ya. Itu, ya. Paham ya sampai sini? Bu, Paham, Bu. paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis buku agenda, ya. Kemarin di surat masuk sudah ada, sudah kita belajari jenis-jenis buku agenda, ya. Jenis-jenis buku agenda itu ada buku agenda tunggal, contohnya seperti ini, ya. Seperti yang kemarin surat masuk, ada nomor, tanggal, M atau K, ya. Surat, nomor atau tanggal, dari atau kepada, isi ringkas, keterangan. Terus yang kedua itu buku agenda kembar, ya. Nah, buku agenda kembar itu dipisah antara surat masuk dan surat keluar, ya. Terus setelah itu ada buku agenda berpasangan, ya. Buku agenda berpasangan itu antara surat masuk dan surat keluar itu dijadikan satu, ya. Surat masuk di sebelah kanan, surat keluar di sebelah kiri. Namanya berpasangan berarti bergandengan, ya, tidak boleh dipisahkan, ya. Itu. Sampai sini paham buku agenda? Paham, Bu. Tidak ada pertanyaan ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Nah, ini ada gambar apa? Ini ada gambar Kurir. kurir sedang mengirimkan surat. Nah, dalam pengiriman surat, ya, media atau jasa apa saja yang digunakan dalam pengiriman surat, ya. Yang pertama itu bisa melalui kurir, ya. Terus yang kedua itu bisa melalui perusahaan jasa pengiriman. Sekarang banyak sekali perusahaan jasa pengiriman, ya. Ada Tiki, ada JNE, ada apa lagi? JNT. DNT, Si Cepat. Nah, sekarang sudah banyak perusahaan jasa pengiriman dokumen atau pengiriman barang dan lain sebagainya, ya. Terus surat itu bisa dikirim menggunakan apa lagi? Melalui internet. Nah, melalui internet ini apa? Email. Email, ya, dan lain sebagainya. Terus melalui pos. Nah, ini pos itu pertama kali jasa pengiriman, ya, dalam pengiriman dokumen maupun pengiriman barang, ya. Terus melalui fax email.
Nah, udah pernah ngirim surat melalui fax email? Belum, Bu. Sudah? Belum, ya. Nanti kalian pada waktu PKL, ya, kalian bisa mencoba untuk mengirim surat melalui fax email, ya. Nah, ini adalah beberapa media yang digunakan untuk pengiriman surat. Paham ya? Nah, ini untuk suratnya, ya. Kalian identifikasi nanti suratnya, ini surat masuk apa surat keluar. Silahkan kalian identifikasi. Nah, ini nama kelompoknya ya. Kelompoknya ada 3 kelompok, ya. Seperti kelompok yang kemarin. Ya. Waktunya kira-kira berapa menit untuk mengerjakan? 10 menit. 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, baik. Silahkan dikerjakan waktunya 10 menit. Silahkan berkelompok ya. Ya, Bu. Oke, dimulai. Oke, habis waktunya ya. Waktunya kita untuk presentasi hasil pekerjaan kalian ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Saya, Bu. Siapa? Kelompok 1. Fitri. Fitri ya. Silakan Ya. Fitri. Belum bisa, Bu. Share screen-nya. Belum bisa. Ya udah, Iya, sekarang kelompok 3 dulu deh. Bukan dari hostnya. Oh, dari Ibu ya. Sebentar. Ibu aktifkan dulu. Share screen-nya. Oke. Udah bisa. Silakan. Sebentar, Bu. Oke. Oke, sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rinjani mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini dia hasilnya. 1. Proses penanganan surat keluar sistem buku agenda. A. Pembuatan konsep. Dilakukan oleh pimpinan yang menandatangani surat pada lembaran konsep surat. Hal tersebut dilakukan jika konsep surat dibuat oleh sekretaris atau asisten. B. Persetujuan konsep. Pimpinan memberikan persetujuan dengan memberi tanda atau paraf pada konsep yang telah dibuat. C. Pencatatan surat. Konsep dicatat dalam buku agenda verbal untuk mendapatkan nomor surat. D. Pengetikan konsep surat. Diketik dengan tembusan sekaligus. E. Pemeriksaan pengetikan. Surat diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. F. Penandatanganan surat. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. G. Pemberian cap dinas. Dibubuhkan di sebelah kiri, menyinggung sedikit tanda tangan harus tegak. H. Melipat surat. Surat yang asli dilipat dimasukkan dalam surat sampul. I. Penyampulan surat. Surat yang telah dilipat dimasukkan dalam sampul. Sampul diberikan nomor dan diberi cap di sebelah kiri bawah. J. Pengiriman surat. Surat yang dikirim langsung ke alamat dan ke kantor pos dicatat di buku ekspedisi ekspren.
K. Penyimpanan surat. Tembusan surat disimpan sebagai arsip sesuai dengan sistem penyimpanan. Sistem abjad, subjek, tanggal, wilayah. Surat-surat yang telah diproses diberikan kepada orang yang telah dituju, maka yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi. Buku ekspedisi ada dua macam, yaitu buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Buku ekspedisi ekstern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi perusahaan sendiri. Wah, berikut buku agenda surat keluar. Ini dia hasilnya. Oke, yang pertama dari PT apa? Fit? PT Pimpinan Toko Kencana. Yang nomor 2? Direktur Bank BCA. Ketiga? PT Mayora. Terus yang keempat? Direktur Bank Mandiri. Oke, ya. Jadi untuk kelompok 1 ya, seperti ini presentasinya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau sanggahan? Silakan. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Terima kasih, Bu. Ya. Baik, jadi kelompok 1 sudah cukup bagus ya untuk presentasinya. Silakan sekarang kelompok 3, silakan presentasi. Siapa? Eki ya? Iya, Bu. Ya, Sebentar. silakan Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Proses penanganan surat keluar sistem buku agenda. A. Pembuatan konsep dilakukan oleh pimpinan yang menandatangani surat pada lembaran konsep surat. B. Persetujuan konsep. Pimpinan memberikan persetujuan dalam memberikan tanda atau paraf ACC pada konsep yang telah dibuat. C. Pencatatan surat. Konsep dicatat dalam buku agenda verbal untuk mendapatkan nomor surat. D. Mengetikkan konsep surat. Diketik dengan tembusannya sekaligus. E. Pemeriksaan pengetikan. Surat diperiksa apakah sudah sesuai apa belum. F. Penandaan surat. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan membutuhkan tanda tangan di atas nama terang. G. Pemberian cap dinas. Dibubuhkan di sebelah kiri menyinggung sedikit tanda tangan harus tegak. A. Melipat surat. Surat yang asli dilipat dimasukkan dalam sampul. B. Penyampulan surat. Surat yang telah dilipat dimasukkan ke dalam sampul. Sampul diberi nomor dan diberi cap di sebelah kiri bawah. A. Penyimpanan surat. Tembusan surat disimpan sebagai arsip sesuai dengan sistem penyimpanan. Sistem ajab, subjek, tanggal, wilayah. Surat-surat yang telah diproses diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, maka yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi. Buku ekspedisi ada dua macam, yaitu buku ekspedisi intern dan buku ekspedisi extern. Buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman distribusi. Buku ekspedisi ekstern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan sendiri. Berikut buku agenda surat keluar yang sudah kelompok kami diskusikan. Oke, kelompok lain kira-kira sudah betul untuk kelompok 3? Betul, Apakah Bu. ada sanggahan? Nggak ada, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Berikan aplaus untuk kita semua ya. Oke. Kita akan bahas mengenai pertanyaan dari kelompok 3 ya tadi ya. Mengenai kenapa kolom kepada itu tidak dicantumkan alamat suratnya. Ya. Tadi Siva menjawab ya? Siva atau Eki tadi menjawab?
Atau Cindy? Ibu. Eki ya? Saya, Bu. Oh, Cindy. Oke. Cindy tadi menjawab karena sudah ada nama perusahaannya, ya. Jadi, di dalam kolom kepada itu harus dicantumkan alamat surat walaupun sudah tercantum nama perusahaan. Kenapa harus ada alamat surat? Karena supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman surat, ya. Yang namanya perusahaan itu nama perusahaan di setiap daerah itu biasanya ada yang sama, tapi alamatnya berbeda. Makanya kenapa di kolom kepada itu harus dicantumkan alamat surat, ya. Cukup paham? Paham, Bu. Paham, baik, ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk materi hari ini? Enggak ada, Bu. Tidak ada, cukup paham ya. Baik, kalau cukup paham, presentasi kita udah selesai ya. Terus hari ini kita akan menarik kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini ya. Silahkan siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Cindy dulu. Silakan, Cindy. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini adalah surat keluar adalah surat yang dikirimkan atas nama suatu organisasi kepada pihak lain. 2. Proses penanganan surat keluar sistem agenda antara lain pembuatan konsep, persetujuan konsep, catatan surat, pengetikan konsep surat, pemeriksaan pengetikan, penandatanganan surat, pemberian cap dinas, melipat surat, menyampul surat, pengiriman surat, penyimpanan surat. Yang ketiga, buku agenda ada 3, buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang surat keluar itu apa, terus macam-macam buku agenda itu apa, terus penanganan atau prosedur dalam menangani surat keluar menggunakan sistem buku agenda itu apa saja, ya. Oke, cukup paham ya untuk hari ini ya. Iya, Bu. Oke, untuk minggu depan ya, silahkan kalian pelajari tentang materi indeks arsip ya. Ibu nanti akan upload mengenai materi tersebut ya. Baik, Bu. Sekarang silakan kalian kerjakan post test ya di Classroom ya. Ibu sudah upload di Classroom. Silakan kalian kerjakan. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, Bu. Oke, Ibu akan pantau melalui Classroom. Soalnya cuman 3 soal sepertinya, ya. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Nanti Ibu cek kembali untuk pekerjaan kalian ya. Nanti Ibu langsung nilai dari e-classroom. Nanti kalian bisa lihat nilainya di sana ya. Saya udah ngumpulin ya, Bu. Oke, siap. Baik. Untuk hari ini materinya cukup ya. Silakan kalian pelajari untuk materi minggu depan yaitu mengenai indeks arsip. Ibu sudah upload di Classroom ya. Silakan kalian pelajari ya. Oke, tadi kita mulai dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silahkan yang mau memimpin doa. Sin, pimpin doa, Sin. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya.